Begitu pula hari ini. Kalau hari ini kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, ternyata hari ini banyak orang Islam yang masih sholatnya seminggu sekali. Walau mungkin di komplek ini alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini ramai jamaahnya, tapi pasti tak sebanding dengan jumlah warganya. Betul tak Pak? Tadi berapa RW tadi Pak? 3 RW. Berapa RT itu? 11 RT. Saya yakin kalau hadir semua tak muat masjid ini Pak. Betul tak? Ternyata masih ada orang yang rumahnya bertetangga dengan masjid, bersebelahan dengan masjid, hadap-hadapan dengan masjid, tak sanggup berangkat ke masjid. Ke kantor sanggup, macet jalan di Panam sanggup berangkat ke kantor, ke masjid tak sanggup. Jam kerja hujan tetap berangkat, tidak ada mobil, pakai mantel naik Honda. Ada mobil terabas jalan banjir. Ke kantor, ke pasar mencari pitih, keluar lagunya, gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, surau aku lewati. Talok pai ke pasar, talok pai ke kantua, tapi tidak talok pai kamu saji. Islam 7 keturunan. Maka tidak heran apa kata Allah, fawailul lil musallin, neraka wil bagi orang-orang yang solat. Lah solat neraka wil untuknya. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai daripada solatnya. Kadang solat, kadang tidak. Ini survei lagi Pak Ibu sekalian, survei ini. Berapa banyak pengantin yang meninggalkan sholat waktu pesta pernikahan? Betul tak Pak? Mana banyak yang sholat dibandingkan yang tidak, para pengantin itu? Mana yang banyak sholat dibandingkan yang tidak, para pengantin tuh? Padahal dia anak Pak Haji, anak Bu Haji. Pesta biaya pernikahan 20 juta, 100 juta, 200 juta. Tetapi pengantin tak solat, neraka. Satu hari satu keluarga dibawa pengantin ke neraka. Kenapa? Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di tempat pesta itu. Ayah ibunya haji hajah, tiap tahun pergi haji, tiap bulan pergi umrah, kaulaan. Ya. Tapi anak baralik nak solat, nak diingean. Mati mengambil anak daro di pelaminan, tidak ada yang mengingean. Sibuk berfoto sadanya. Kemaksiatan yang merajalela, yang dianggap biasa, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi, kata Allah. Tetapi penduduk negeri ini menustakan ayat-ayatku, maka kusiksa mereka, kuhancurkan negeri mereka karena ulah perbuatan mereka sendiri. Jadi musibah banjir Pak, longsor, itu bukan karena angin monsun, bukan karena musim hujan, bukan karena kayu gelondongan, tapi karena dosa dan maksiat kita semuanya, warga bangsa Indonesia. Yang tak berani beramar ma'ruf nahi mungkar. Banyak ulama tak berani mengingatkan penguasa yang zalim. Penguasanya zalim. Banyak ulama tak berani mengingatkan penguasa yang zalim, bahkan menjilat kepada penguasa yang zalim.
Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Sebenarnya kita seperti ajal, Pak. Tinggal menunggu waktu. Ketika kemaksiatan merajalela. Ya. Pernah suatu ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akankah sebuah negeri ditimpa musibah sementara di negeri itu ada orang-orang soleh, ada orang yang sholat, ada orang yang berdoa? Apakah negeri itu, masyarakat itu akan ditimpa musibah?" Apa kata Rasulullah? "Ya, apabila kemaksiatan telah merajalela." Kalau kemaksiatan merajalela, maka musibah Allah turunkan merata. Tidak hanya mengorbankan pelaku yang zalim, juga akan mengorbankan orang-orang soleh tetapi diam kepada kemungkaran. Termasuk kita, Pak. Misalkan di komplek ini kita tahu ada agen narkoba tinggal di lingkungan kita ini, usir. Mohon maaf, Pak. Dulu di Minang saya dengar orang nikah sasuku diusir dari kampung. Ya, Pak. Misalkan nih saya suku Tanjung lahir di Medan, ketemu jodoh perempuan suku Tanjung di Pekanbaru. Saya orang Tanjung Sabar di Pariaman, dia orang Lubu Alung misalkan. Sama-sama satu suku. Dalam adat orang Minangkabau tidak boleh nikah sasuku. Itu adat Minangkabau. Tapi kalau dalam Islam boleh enggak? Pertanyaannya, kita pakai Islam atau pakai adat? Itu satu. Kalaulah memang dianggap salah nikah sasuku, dulu kabarnya orang yang nikah sasuku diusir dari kampung, betul, Pak? Pertanyaannya, mana lebih besar dosa meninggalkan sholat dengan dosa nikah sasuku? Mana lebih besar, Pak, dosanya? Dosa meninggalkan sholat dengan dosa nikah sasuku, mana lebih besar dosanya? Lebih besar dosa yang meninggalkan sholat. Kok dapet orang yang tak sholat di kampung awak diusir dari kampung? Kok ada Sumando nak solat, usia ada kampung. Kok ada Sidi, galah Sidi solat indak bampok karajo, usia ada kampung Sidi tu. Kok ambo galah ambo Sidi kau, Pak. Aku nyambut sabit Sidi. Jangan tersinggung orang lain. Kok ada Sidi, galah Saidi, solat bila takana, usia ada kampung, biang bala. Jadi apabila jumlah orang yang solat tak sebanding dengan orang yang tidak solat, maka orang yang solat itu nanti akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin dirahmati oleh Allah. Maka di penghujung tahun ini sebenarnya itulah kita pun sudah menjadi korban konspirasi, Pak. Kita lebih hafal tahun Masehi dibandingkan tahun Hijriah. Coba jujur, tahu tak kita? Kita lahir tahun berapa Hijriah, Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Pak? Coba bayangkan. Kita ngaku Islam, betul tak? Coba siapa di antara bapak yang tahu kita lahir bulan tanggal berapa, bulan berapa Hijriah, tahun berapa Hijriah? Tak tahu, Pak. Saya pun tak tahu. Tapi Pak, hari ini ada kemudahan. Bisa kita cek, Pak. Ada kemudahan. Apabila kita cocokkan tanggal kelahiran kita, bulan kelahiran kita, tahun Masehi kita lahir, bisa dicek tahun berapa Hijriah kita lahirnya. Ada tak, Pak? Silakan dicek. Dan kalau ketemu, simpan itu. Simpan itu. Tanggal berapa Hijriah,
bulan berapa Hijriah, tahun berapa Hijriah, tanggal lahir kita. Namun akhirnya gini, bagaimana? Kita berpatok kepada tanggalnya orang kafir. Nah. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, kehinaan kita ini karena apa? Karena kita mengabaikan ajaran Islam. Karena kita lebih cinta dunia dan takut mati. Tadi hadis Rasulullah menyebutkan, Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian. Pernah terungkap perkataan tokoh Yahudi bernama Goldar. Apa katanya? Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Jadi ukuran kekuatan umat Islam dalam sebuah negeri, dalam sebuah lingkungan, ukuran umat Islam imannya kuat atau tidak, lihat dari jamaah sholat subuh. Maka Buya Hamka pun memberitahukan, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya. Banyak orang sholat hari raya ke lapangan, ke musaji. Yang pampok sholat, agen narkoba sholat, koruptor sholat, yang makan uang haji sholat, yang pai ke gereja Natalan, ya, yang pai Natalan ke Vatikan sholat, bahkan jadi imam. Tahu enggak orangnya Pak? Imam masjid besar di Indonesia pergi ke Vatikan memperingati Natalan dan jadi pejabat di negeri Konoha. Bayangan Pak. Maka kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya. Tapi kalau melihat orang beriman, lihat waktu sholat subuh. Di mana? Di masjid. Siapa yang rajin ke masjid, itulah tanda orang yang beriman. Bapak Ibu, kalau mau cari menantu, jangan di kantor BRI, jangan kantor polisi, jangan kantor gubernur. Cari di masjid. Siapa yang selalu ke masjid, ambil jadi menantu. Walau umurnya 60, 70, 65. Calon-calon menantu nih, kamu yakin apa-apa kok bininya baru seorang baru, masih ada jatah 3 kok lagi baga. Pertanyaannya, hari ini mana pemuda komplek ini Pak? Mana pemuda komplek ini? Mana Pak? Mana pemuda? Berapa orang pemuda? Ya, tuh belakang satu. Ya. Nih yang dekat mirap nih. Berapa umurnya? Ya, ini berapa umurnya? Berapa? Siapa? Yang mana? Berapa anak SMA? Berdiri anak SMA. Anak SMA. Sekomplek ini 3 RW Pak. 3 RW cuman 1 pemuda. Ini pemuda langka Pak, tolong dilestarikan, jangan sampai punah. Ya. Ini pemuda langka nih, tolong dilestarikan, jangan sampai punah. 3 RW cuma 1 yang bertahan. SMP ya? Yang SMA mana? SMA? SMP? Mana yang SMA? Berdiri. 1. Bayangkan Pak, cuma 1 anak SMA. Coba 1, 2 kemari. 1, 2 kemari. Hah? Ada? Oh, ya jangan keluar dari dalam dia. Bisa tolong belikan aqua? Ya nih. Silakan. Ya, untuk DP aja, untuk DP. Syukur 2 orang, kalau 10 habis duit saya. Dan syukur alhamdulillahnya 10.000 yang paling besar uang saya.
Kalau ada 100 dari 100 yang keluar tuh. Ya. Bayangan Pak. Pak, ini PR kita bersama Pak. PR kita bersama Pak. Saya berikan bocoran. Ingat, tadi orang Yahudi mengatakan kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Maka upaya kita untuk menggetarkan musuh kita orang Yahudi, apa caranya? Ramaikan masjid di waktu subuh seperti jamaah sholat Jumat. Pak, kira-kira bisa enggak jamaah subuh seramai jamaah sholat Jumat? Hah? Wallahualam. Bapak Ibu, dengar enggak berita duka hari Senin yang lalu? Ada enggak? Tahu enggak berita duka di Yogyakarta, Pak? Berita duka apa itu? Meninggalnya Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jogokarian, Ustadz Jazir, yang punya konsep saldo masjid harus nol. Saldo masjid harus nol. Jangan bangga saldo 20 juta, 50 juta, 100 juta. Jangan bangga. Masjid Jogokarian saldonya nol. Kenapa begitu? Kalau ada jamaah yang terlilit hutang, tak bisa dia lunasi, tak sanggup, tak mampu dia lunasi, memang untuk kebutuhan hidupnya dia berhutang, tak terbayar, masjid yang melunasinya. Kalau ada jamaah, tak ada biaya berobat ke Awal Bros, tak ada biaya berobat ke rumah sakit Kota Pekanbaru, masjid yang membayarnya. Kalau ada jamaah, tak ada biaya sekolah anak dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Kira-kira masjid kita bisa tak begitu, Pak? Pak, masjid kita bisa tak begitu? Tak bisa. Ya. Ayo sekalian. Dari Masjid Jogokarian terlahirlah Masjid Kapal Munzalan di Kalimantan. Ya, sebelum istri saya meninggal, saya diundang ke Masjid Kapal Munzalan di Kalimantan. Setiap bulan, Pak, Masjid Kapal Munzalan yang besarnya mungkin masjidnya dari dinding ini sampai ke tiang. Tetangganya orang Cina kafir banyak, Pak. Cina kafir tetangganya banyak. Tetapi masjid ini bisa menggalang infak setiap bulannya 5 sampai 9 miliar tiap bulan. Infaknya tiap bulan 5 sampai 9 miliar. Itu uang. Infak beras digerakkan oleh masjid bisa sampai 800 ton tiap bulannya. 300 sampai 800 ton penebaran beras infak setiap bulan. Dan masjid ini punya mobil wakaf 35 kurang lebih. 3 diantaranya mobil Alphard. Untuk apa? Menjemput jamaah sholat. Jamaahnya, Pak, yang rumahnya jauh dijemput dengan mobil Alphard. Bukan menjemput bupati, Pak. Tidak percaya, Pak? Klik di YouTube Masjid Kapal Munzalan. Klik di YouTube. Saya sepekan diundang ke situ, Pak. Ya. Dan alhamdulillah masjid mereka hari ini ramai. Masjid Jogokarian hampir setiap pekan sekali jamaah subuhnya mencapai 1000 orang lebih. Sampai keluar-luar, Pak, jamaah sholat subuh, Pak. Pak, masjid kita ada mobil enggak? Ada mobil, Pak, masjid kita, Pak? Belum ada. Setidaknya ambulan. Ada enggak ambulan? Kalau ada pun ambulan, jemput jamaah ke rumahnya. Ya. Yang merasa berat berangkat ke masjid, jemput, Pak. Karena ada, Pak, dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Orang yang malas ke masjid, hatinya ada penyakit. Maka jemput dengan ambulan, Pak.
bawa ke masjid biar cegak hatinya tuh. Ya. Karena kata Rasulullah, dua solat yang berat bagi orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh berjamaah. Itu berat bagi orang munafik. Dan mirisnya generasi muda kita hari ini banyak bermental munafik. Buktinya Pak, habis generasi muda kita Pak. Nyaris habis generasi muda kita. Dan ingat, kita di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi saya bocorkan 8 strategi. Yang pertama, para dai, para ulama, para ustadz hendaknya memotivasi dengan bersungguh-sungguh dan menjadi tauladan bagi umat untuk menjadi jamaah masjid yang terdepan datang ke masjid. Kalau dapat ustadz-ustadz jangan ceramah aja nak santiang. Kamu saji nak nampak batang hidungnya. Ustadz Cilako nama itu. Ya. Ustadz jadi contoh tauladan. Yang kedua, tanamkan ke setiap pribadi muslim, terutama setiap pribadi muslim laki-laki, tentang keutamaan salat berjamaah. Di masa Rasulullah, Abdullah bin Ummi Maktum menghadap Rasulullah dengan menyatakan, "Ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta. Tua, buta, tinggal sebatang kara, rumah jauh dari masjid, jalan berliku-liku, banyak binatang berbisa, 6 kendalanya." Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku solat di rumahku?" Pak, orang tua buta di zaman Nabi minta keringanan solat di rumah. Apa kata Nabi? Apakah engkau mendengar seruan azan? Dengar ya Rasulullah. Apa kata Nabi Pak? Tidak ada keringanan bagimu untuk solat di rumahmu. Orang tua buta oleh Nabi tak diberikan keringanan solat di rumah. Hari ini berapa banyak orang yang lebih buta yang tak berangkat ke masjid di waktu subuh Pak. Mata sehat, badan sehat, tapi tidak sanggup berangkat ke masjid. Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Bapak Ibu sekalian, yang kedua. Yang ketiga, tanamkan kepada keluarga kita. Kalau bapak-bapak, para suami, para ayah sudah rajin ke masjid, jangan lupakan anak menantu. Anak menantu laki-laki bawa ke masjid. Kamanakan bawa ke masjid. Pekerja, pembantu, supir, tukang kebun bawa ke masjid. Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Apa kata Rasulullah Pak? Aku ingin segera dikumandangkan qomat dan kutunjuk salah seorang menjadi imam, dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada seorang laki-laki yang masih berada di rumah sementara qomat sudah dikumandangkan, apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah Pak? Pernah dengar hadisnya? Apa kata Rasulullah? Aku bakar rumahnya. Apabila Rasulullah mendapati ada laki-laki yang baligh yang masih berada di rumah sementara qomat sudah dikumandangkan, maka akan aku bakar rumah mereka. Kira-kira di komplek kita ini, kalau Rasulullah masih hidup, nih, gimana rumah kita? Hangus, terbakar rumah kita ini. Bayangkan, Bapak Ibu, mana dasar api dunia dengan api neraka? Umpama di rumah kita terbakar jam 2 malam. Jam 2 malam rumah terbakar.
Bapak ibu berada di depan pintu utama, rumah batingke, rumah gadang, ya. Anak minantu pembantu kemenakan tinggal serumah di awak. Jam 2 malam rumah terbakar. Bapak ibu mau lari berdua saja atau selamatkan anak kemenakan? Hah? Itu jam 2 malam. Anak minantu di kamar pakai AC, spring bed, selimut tabah. Jam 2 malam terbakar rumah. Baca roman jagoannya, ketuk pintu. Sultan, Sidi, rumah terbakar Sidi. Itu menjagoannya Pak. Rumah terbakar begitu membangunkan menantu. Nak, bangun nak, rumah terbakar nak. Itu menjagoannya. Pak menjagoannya, rumah terbakar. Supaya terkajut, terperanjat orang-orang lalok tu. Lah, didongkak pintu. Mak, tak terbuka pintu. Minta tolong orang kamu. Tolong, anak ambo tak kuruang. Betul Pak? Datang orang kampung didongkak. Tua. Kironyo anaknya. Kau lalok kah? Kau selimutnya kah? Hah? Bas selimut tabahnya di asyik. Bah menjagoannya. Sidi, rumah terbakar Sidi. Oh Sidi, dek sagan kami nantu kowe. Sidi, rumah terbakar. Hah? Itu menjagoannya. Hah? Bah menjagoannya. Sidi! Dia jam sekali supaya jagonya. Kini bah, di rumah kita ada nak laki-laki. Masih ada nak laki-laki di rumah awak kini kau? Subuh besok lihat masih ada nak anak laki-laki yang di rumah kita? Masih ada nak menantu kita? Sementara ayah ibunya rajin ke masjid, anaknya dibiarkan tidur dan solat di rumah. Orang tuanya kan diseret ke neraka oleh anak-anaknya. Nandak selamat seorang je. Orang tua durako namanya itu. Orang tua ndak amanah. Dan ingat, amanah itu, anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, tanamkan kepada keluarga tentang keutamaan salat berjamaah. Yang keempat, dari lingkungan aku, Pak RW, Pak RT. Alhamdulillah setahun yang lalu saya di perumahan Sidomulyo, Sidomulyo seberang sana Pak. Ya. Itu kami mengadakan mabit, malam bina iman dan takwa. Anak pelajar, anak sekolah, pemuda, remaja kita bawa tidur di masjid malam Minggu. Malam Minggu pemuda kita bawa ke masjid. Kita ajarkan tahsin dan tajwid. Kita ajak nonton film Islami. Kita ajak solat tahajud. Kita ajak subuh berjamaah. Kita kasih sarapan gratis. Kita ajak keliling kampung, keliling RT RW, Pak Ibu sekalian. Rame pelajar tu Pak. Pertanyaannya, di RW kita ni pernah dibuat begitu tak di masjid kita ini? Pak, apa yang banyak orang Pinang kok? Terutama apa-apa jual-jual Ambo ya. Konon katanya dulu orang Minang laki-laki lalu di surau, yo Pak. Yo Pak. Itu dulu. Kini Pak, ada yang lalu surau lain. Kadang ditulis di masjid, dilarang tidur di masjid. Oh, aman. Ya. Dilarang tidur di masjid, sekarang ini diusir orang masjid sampai di Sibolga mati orang, betul Pak? Di Sibolga kemarin anak yatim numpang istirahat di masjid mati meninggal. Bayangkan betapa bejatnya mereka itu, coba bayangkan. Di masjid orang, ya Allah Rabbi. Yang membunuh pula bukan orang kafir, orang Islam. Kadang yang tak solat pula lagi itu. Kadang Pak yang cerita-cerita, musik kita biasanya para preman yang tak solat itu. Oh ustaznya kareh mana? Ganti ustaznya. Ya. Itu karena apa? Karena biasanya yang geranjingan itu orang yang tak solat biasa kebanyakan itu Pak. Yang sibuk ngurus-ngurus masjid ini. Nampak batang hidungnya ndak ini lupa kamu ngurus musaji kadang. Ya. Ini. Bapak Ibu sekalian. Itu. Ya. Jadi lingkungan buat kesepakatan. Seminggu sekali kita buat mabit. Ajak remaja, ajak pemuda tidur di masjid. Yang kedua apa tadi tuh?
Yang kelima, pengurus masjid harus berinovasi. Ingat Pak, Ustadz almarhum Jazir, setelah dia diangkat pertama kali menjadi ketua Dewan Kemakmuran Masjid, semua kunci masjid dia campakkan. Masjid tak boleh dikunci, buka 24 jam. Karena masjid milik Allah, bukan milik pengurus. Masjid milik umat, bukan milik pewakaf. Siapa saja boleh masuk ke rumah Allah ini, Pak Ibu sekalian. Kenapa? Waktu membangun kita minta sumbangan umat, tetapi setelah masjid selesai kita usir orang dari masjid. Ibu, dulu laki-laki Minangkabau lalu di surau, tapi itu dulu, nostalgia dulu. Kini tidak ada yang lalu surau. Kenapa? Karena mustajid semakin rancak, semakin kayu. Biasa orang semakin kayu, semakin penceke. Itu kenapa? Biasa orang kalau rumah rancak, batu istana semakin kiki, semakin panceke, pancameh, takwi kumuah, takwi hilang. Dia apa? Dek bakhil. Itu masjid sana Pak, tidak masjid sini. Saya cerita masjid sana. Ya, masjid sini kata Pak Ketua tadi elok-elok. Ya, dana Ramadan lah selesai, sebelum Ramadan lah selesai itu. Ya, itu Pak, masjid yang di sana. Ya. Konsep Masjid Jogokarian, konsepnya 3M. Apa tuh Pak? Masjid makan, makan, makan. Jamaah dia makan sehari 3 kali Pak. Ya. Saya lihat di YouTube Pak, Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi, Masjid Pemuda di Surabaya, Masjid Ismu Yahya di Pontianak, Masjid Kapal Munzalan di Pontianak, Masjid Al-Falah Sragen. Masjid mereka ramai jamaahnya dengan para pemuda Pak. Ya. Tapi masjid kita ramai dengan para pensiun. Askar tak berguna di kantor, baru mengadu ke mustajid. Lah kena stroke baru ke surau. Di situ Pak, tidak di siko. Ya. Dulu waktu menjabat tidak tanggung sombongnya. Pak kita pengajian, oh saya rapat. Sombongnya, aku pitih 1 juta, tidak tahu diuntung. Pitih di banggaannya. Mana ngaji tidak, itu makanya koruptor jadinya. Di mustajid lain itu Pak, para pensiun yang mendatangi mustajid sadunya, mengadu ke Allah, ya Allah, penyakit pinggang ambo ya Allah. Ya Allah, gula ambo ya Allah. Ya Allah. Ya. Para pemuda tak minat ke masjid, Pak. Ya. Yang keenam, yang ketujuh, lembaga pendidikan bekerja sama dengan masjid. Buat apa? Buat ekstrakurikuler. Apa itu? Malam bina iman dan takwa. Anak sekolah kelas 6 SD, SMP, SMA bawa program malam minggu, weekend tidur di masjid. Dibimbing oleh para ustadz. Nah, insyaallah kami ini malam ini ya, kita di musola Tawaduk di Rumbai apa tuh? Dan Sembilang, Rumbai Limbanang apa? Ya, malam ini mereka mengadakan mabit supaya apa? Supaya remaja-remaja tak ramai-ramai merayakan malam tahun baru. Ramai nih jalan semua nih Pak. Orang kafir yang pesta, orang Islam yang meramaikannya. Coba bayangkan. Orang kafir yang punya perayaan, orang Islam yang meramaikannya. Maka salah satunya kumpulkan remaja pemuda buat kegiatan di masjid. Agiah kopi, agiah snack, agiah makan malam, agiah sarapan pagi, bawa maraton sudah tuh Pak Ibu sekalian. Insyaallah mereka akan senang tinggal di masjid. Yang kedelapan, para orang-orang kaya, bapak ibu yang kaya, mohon maaf Pak, mohon maaf. Selama ini orang hanya berlomba-lomba membangun fisik masjid. Orang berlomba-lomba membangun fisik masjid, tapi tak terfikirkan mental jamaah masjid. Makanya kalau yang datang ke masjid cuma orang-orang tua, ini ada kelainan mental ini Pak. Kalau ke masjid hanya orang tua, ada kelainan mental.
oleh para pemuda kita. Mereka beranggapan masjid hanya untuk orang-orang tua. Kalau saya masih muda, nanti datang ke surau berkawan jua pak kau capek tua wak kau cerita tua mati ceritanya tadi. Ya. Kalau kawan-kawan jo selefel awak kan lah suah, cerita bola, cerita cerita binatang filem kan itu. Ya. Binatang filem kok bintang. Ya. Lihat. Jadi seakan-akan pemuda itu seakan punya lambat tulisan masjid khusus para manula. Karena pemuda nggak ada yang masuk. Betul tak Pak? Ada tak wirid pengajian di masjid kita ini rutin? Ada Pak? Berapa kali sebutkan Pak? Setiap pekan ada. Pertanyaannya, berapa persentase peserta dari pemuda? Hah? Berapa persentasenya? Mohon maaf Pak, masjid kita belum berbuat apa-apa. Mohon maaf. Apa kata Rasulullah? Tanda-tanda kiamat. Islam hanya tinggal namanya saja lagi. Islam hanya tinggal KTP. Quran hanya untuk dibaca tulisannya saja tadi. Tapi tak diamalkan. Masjid banyak, masjid ramai, masjid megah. Tapi kosong dari hidayah. Mohon maaf. Banyak pengurus takut mengundang Ustadz Kareh. Beko kena tegur sama pemerintah. Tak dapat bantuan paripurna. Mental pengemis. Tak berani mengundang Ustadz yang Kareh. Kau dapat mengundang Ustadz yang disenangi oleh penguasa. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Oh Ustadz tu Kareh mana? Panyingguang orang aja. Tu jo dek bakada awak tu pak dia awak dengan ngaji. Dek bakada, pak dia menengah kaji kau Pak. Ya. Itu. Jadi orang-orang kaya Pak, bapak-bapak yang orang kaya, mari bersama pengurus kita bangun mental jamaah. Gimana caranya? Layani umat, layani jamaah. Ya. Buat supaya menarik mesti kita buat ala kafe. Buat lampu-lampu yang di atas tu. Kalau bisa sediakan kafe gratis, wifi gratis. Saya yakin ramai masjid tu. Betul tak Pak? Tak percaya cuba beko. Pasti ramai masjid tu. Tapi ingat, kafe itu ada yang mendampingi oleh para ustaz pembinanya. Tak dilapih bantuan tu juga Pak. Jadi ada ustaz yang sama-sama ikut ngopi, sama-sama ikut mautanya, sama-sama ikut galak, sama-sama ikut lalok, sama pemuda. InsyaAllah masjid kan ramai. Jadi mohon maaf Pak, jangan kita hanya memikirkan beton dan besi masjid, tapi kita lupa memahami, membangkitkan, menghidupkan mental jamaah masjid. Jadi orang kaya, mari sisihkan harta. Setiap pekan sekali, setidaknya kalau ada wirid, sediakan makanan gratis. Setidaknya setiap wirid, kalau belum bisa setiap hari, setiap wirid sediakan makanan gratis. Saya yakin yang malas ke masjid akan rajin ke masjid. Pertama itu. Atau pengurus, ya, Bapak ketua pengurus punya inovatif, apa tuh? Barang siapa yang sholat berjamaah di Masjid As-Salam akan mendapatkan BLT Rp500.000. Saya yakin Pak, ramai itu Pak. Ya, BLT, ya, yang ke masjid dapat BLT. Padahal Pak, kata Rasulullah, 2 rakaat solat sunnah fajar di waktu subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Betul Pak? Solat sunnah fajar antara azan dan qomat subuh, bagi yang mengerjakannya kata Rasulullah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Pertanyaannya, berapa orang yang berebut-rebut mengerjakannya Pak?